Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang badal, yakni badal jenis yang kedua. Badal ba'dun min kullin. Badal yang merupakan bagian dari keseluruhan. Badalnya adalah merupakan bagian, sedangkan mubdal minhunya merupakan keseluruhan. Nah, bagaimana badal ba'dun min kull? Nah, perhatikan, badal ba'dun min kull adalah badal harus merupakan bagian yang secara hakiki dari mubdal minhunya, secara fisik. Ayyakunal badalu juz'an haqiqiyan minal mubdali minhu maddiyan. Syarat badal ba'dun min kull adalah badal itu harus merupakan bagian yang fisikal dari mubdal minhunya, bukan secara maknawi, tetapi secara maddiyan, secara fisik, secara materi. Badal itu adalah bagian dari mubdal minhunya. Itu yang pertama ya. Jadi definisi badal ba'dun min kull adalah badalnya harus merupakan bagian yang hakiki, bagian yang sesungguhnya secara fisik dari mubdal minhu. Itu yang pertama syaratnya. Terus yang kedua, syaratnya adalah setelah badal harus diikuti domir yang kembali kepada mubdal minhu. Jadi yang pertama, badal ba'dun min kull, yang pertama adalah syaratnya badal harus merupakan bagian hakiki, bagian yang sebenarnya dari mubdal minhu. Secara fisik, bagian itu merupakan bagian secara fisikal, secara maddiyan. Yang pertama. Yang kedua, badal harus diikuti oleh domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Itu, dua aturan main berkenaan dengan badal ba'dun min kullin. Nah, lebih jelasnya bisa lihat di papan tulis contohnya. Yang pertama adalah akaltu tufahata nisfaha. Akaltu fi'il madi terdiri dari fi'il dan fa'il. Tu ini adalah fa'ilnya. Akaltu dari kata akala. Akaltu aku makan. At-tufahata ini adalah maf'ul bihi. Makanya tufahata fathah karena mansub, nasab. Nah, saya makan apel. Nah, tufahata ini adalah maf'ul bihi dari akaltu. Terus nisfaha ini adalah badalnya. Nisfaha ini artinya adalah setengah. Nisfun setengah. Ha adalah domir. Ha ini adalah domir yang kembali kepada tufahata. Perhatikan. At-tufahata apel itu adalah satu keseluruhan. Satu keseluruhan. Atau apel yang merupakan satu keseluruhan. At-tufahata kan artinya apel. Berarti at-tufahata adalah satu keseluruhan. Terus yang saya makan tidak seluruh apel, tetapi hanya nisfaha. Hanya setengahnya saja. Nisfun itu setengah. Nah, karena nisfa ini adalah badal dari at-tufahata, dan setengah itu adalah bagian dari keseluruhan, maka nisfa ini kedudukannya adalah badal. Dan karena dia badal, maka harokatnya dan juga i'rabnya ngikutin mubdal minhu. Karena mubdal minhunya adalah mansub, maf'ul bihi, makanya nisfa sebagai badal juga ikutan mansub. Makanya nisfa. Dan nisfa adalah bagian secara fisik, secara hakiki dari at-tufahata, dari apel. Terus tadi syarat yang kedua adalah setelah badalnya harus ada domir yang kembali kepada mubdal minhu. Apa domirnya di sini? Ha. Ha ini adalah domirul mu'annas, domir mu'annas yang kembali kepada at-tufahata. Ini contoh yang pertama. Jadi kalimat yang pertama akaltu tufahata nisfaha. At-tufahata adalah mubdal minhu, nisfaha adalah badal, dan karena nisfa ini badal untuk mubdal minhu yang mansub, makanya nisfa juga mansub. Dan ha adalah domir yang wajib ada setelah badal. Dan domir ini kembali kepada mubdal minhu. Ini contoh yang pertama.
Contoh yang kedua adalah a'jabatni asyajaratu simaruha. A'jabat fil madi. Ini adalah maf'ul bihinya yang didahulukan, maf'ul bih muqaddam. Mana fa'il dari a'jabat? Asyajaratu. A'jabat domir hiya, asyajaratu juga muannas berarti hiya. Nah, asyajaratu adalah fa'ilnya. Karena fa'il makanya dhammah. Asyajaratu. Karena fa'il i'rabnya rafa. Dan kalau kata mufrad, maka ciri rafanya adalah dhammah fi akhirih, dhammah di akhirnya. Nah, terus simaruha, simarun ini dari kata samrotun, artinya buah. Nah, samrotun, samrotani jamannya simarun. Kayak khoslatun, khoslatani jamannya khisolun. Romlatun, romlatani jamannya adalah rimalun. Nah, samrotun jamannya adalah simarun. Simaruha, buah-buahannya. Asyajaratu artinya pohon. Dan pohon adalah merupakan satu kesatuan. Merupakan satu keseluruhan dari suatu benda. Pohon memiliki banyak bagian. Ada akar, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, buah merupakan bagian secara fisik, secara hakiki, nyata dari pohon. Makanya kalimat a'jabatni asyajaratu, asyajaratu adalah mubdal minhu. Sedangkan simaruha, simaru ini adalah badal. Bagian dari asyajaratu. Sehingga simarun adalah badal ba'dun min kul, karena buah-buahan adalah bagian dari keseluruhan pohon. Pohon adalah keseluruhannya, kulnya, dan simar adalah ba'dunya, bagian dari pohon. Nah, terus setelah kata simar, ada ha, domir, dan domir ini kembali kepada asyajaratu. Itu ya. Jadi, badal ba'dun min kul adalah terjadi ketika badal itu merupakan bagian secara sebenarnya. Juz'an haqiqiyan maddiyan minal mubdal minhu. Minal mubdal minhu. Terus yang kedua, setelah badal harus ada domir yang kembali kepada mubdal minhu. Ini contohnya. Kita beri contoh dua. Nah, di Al-Quran juga ada contohnya. Misalkan bisa kita ambil. Ada sebuah doa misalnya, warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhiri. Warzuq ahlahu. Dan berilah rezeki ahlahu, penghuninya, penghuni sebuah negeri. Warzuq ahlahu. Dan karuniakanlah rezeki kepada para penghuni negeri. Minas samarati, dari buah-buahan. Siapa yang diberi rezeki? Nah, ada penjelasannya, yakni man amana minhum billahi wal yaumil akhiri. Tuh, man itu adalah badal dari ahlahu. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Man amana minhum, man adalah badalnya, mubdal minhunya kembali kepada ahlahu. Lalu mana domir setelah man? Domirnya tidak langsung setelah man, tetapi ada pada kata berikutnya. Man amana minhum. Tuh, minhum, humnya itu kembali kepada ahlahu. Jadi sesuai dengan syarat tadi. Jadi setelah badal harus ada domir. Nah, man amana minhum, memang domirnya tidak langsung setelah man, nggak ada manhum. Nah, lalu di mana domirnya? Domirnya disimpan pada kata yang relevan. Pada kata yang bisa disimpani domir. Makanya man amana minhum. Tuh, minhum adalah min dengan hum. Humnya adalah domir yang kembali kepada ahlahu. Itulah salah satu contoh badal ba'dun min kul dari Al-Quran. Demikian penjelasan kita tentang badal ba'dun min kul. Semoga bermanfaat.